Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke lur ya. Di depan ini adalah video terusan dari kemarin yang medianya kita amplas ya. Terus terang setelah ini kita mau bikin motif atau sesi pembuatan gambar di bagian tangki ini. Karena menurut saya motif ini sangat simpel, jadi kita skip aja untuk pembuatan motifnya. Mungkin ya teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lama sudah pernah membuat motif-motif seperti ini. Tinggal teman-teman cari aja. Oke, setelah kita amplas dan kita pastikan bahwasanya panel ini sudah benar-benar teramplas dengan sempurna, terus kita cuci menggunakan sabun. Kemarin kita pakai wet sanding ya, jadi kita cuci pakai sabun, terus kita jemur, kita pastikan tidak ada genangan air di panel ini. Terus di sini kita pastikan lagi kita lap menggunakan degreaser. Guna dari degreaser kita tahu ya, bahkan sering sudah saya bahas tentang degreaser. Degreaser ini adalah cairan untuk memastikan bahwasanya panel ini benar-benar steril, bebas dari kandungan silikon yang tersisa atau residu yang tersisa yang dibawa oleh sabun, terus kandungan minyak yang mungkin tangan kita memegang setelah memegang gorengan atau apa, itu kita pastikan menggunakan cairan degreaser ini supaya benar-benar steril, supaya ketika kita mengaplikasikan cat ataupun clear ataupun bahan lainnya itu tidak menimbulkan masalah. Oke. Karena tadi saya bilang untuk sesi pembuatan motif itu kita skip aja. Untuk sesi pembuatan motif sudah selesai. Di sini kita lanjut untuk penguncian menggunakan clear coat. Pengalaman untuk teman-teman, dulu saya penguncian clear coat itu pakai clear coat jenis NC dan itu dampaknya sangat buruk ketika sudah jangka panjang. Tapi di sini kita sudah mulai memahami bahwasanya kita kunci menggunakan clear yang jenisnya PU ya. Ini ada clear 6300 tipe HS, dan untuk mixing ratio kita pakai di 2:1, thinner 10%. Untuk thinner sendiri kita pakai thinner jenis extra slow. Kenapa mas kok sekarang sering pakai extra slow? Jadi seberapa perjalanan saya di sini ya, di Kalimantan ini itu memang tidak semua barang itu ready ya. Dan alhamdulillah di sini Belkot sudah mengeluarkan thinner extra slow yang karakternya itu sesuai dengan harapan saya. Karena di sini cuacanya kalau panas banget, kalau pas posisi hujan itu lembab banget. Dan extra slow ini sangat membantu ketika cuaca panas, dia akan sangat membantu sesi plotem karena penguapannya lebih lambat dan kita tidak perlu menggunakan thinner banyak-banyak gitu ya, karena thinnernya sudah bekerja. Terus kalau untuk cuaca dingin ataupun lembab ya, kita itu pakai extra slow tujuannya apa? Untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam udara. Karena kalau thinner itu membawa kandungan air atau metanolnya tinggi, itu bisa menyebabkan yang namanya efek hologram ataupun ngembun ataupun jadi mutih ya. Nah, di sini kalau untuk extra slow itu sangat membantu di cuaca lembab dan cuaca panas. Kalau misalnya cuacanya normal bisa pakai slow biasa juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pun nggak punya ya extra slow, ya mungkin teman-teman akan lebih cenderung mengurangi kadar thinner ya, pemakaiannya jangan terlalu over gitu ya. Oke. Setelah kita gambar tadi ini penampakannya, di sini kita pastikan lagi untuk kita lap lagi menggunakan degreaser karena tadi ya sempat kita solasi ya, kita tempel solasi, kita pegang, kita tempel solasi lagi, kita pegang ya. Makanya biar panel ini benar-benar steril kita lap dulu menggunakan degreaser. Mas, apakah degreaser bisa mengikis cat? Jadi gini, sepengalaman saya ada beberapa degreaser lokal itu yang masih sangat tinggi daya gerusnya. Dan AXT yang saya pakai ini, degreaser AXT ini, itu menurut saya udah worth it ya, udah layak. Jadi kalau untuk misalnya kita ngelap di atas base coat tanpa clear coat, itu aman, nggak ada kikisannya. Tapi ya jangan juga digosok sampai kuat, ya itu juga bisa terkikis nanti. Oke, di sini untuk penggeliran kita pakai Meiji Finer Core yang
standar untuk nozzle-nya itu 1.3, terus di sini kita bukaan peluit kita main di 3 ulir, terus fan pattern kita buka 1,5, angin main di 1.9 bar. Oke teman-teman, hal apa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan flow code? Ini kan sama aja ya sebenarnya, sistemnya mirip seperti flow code, cuma bedanya kita gambar, kita clear lagi, kita amplas lagi, kita gambar lagi. Flow code itu teman-teman kalau nggak memperhatikan tentang pengamplasan, pengambilan grid yang ideal, atau jangan terlalu kasar gitu ya. Jadi itu sangat penting. Terus kedua, untuk pengeringannya juga diperhatikan. Ketiga, thickness clear per awal itu harus diperhatikan. Teman-teman juga kadang saya masih banyak nemuin bahwasanya nge-clear awal biasa aja, asal clear aja yang penting terkunci. Nah itu yang sangat harus diperhatikan. Justru kalau nge-clear awal, kalau misalnya teman-teman pengen flow code, itu clear awal itu memang harus diperhatikan tingkat ketebalannya atau thicknessnya. Jadi ketika melakukan sanding atau pengamplasan itu nggak rawan jebol dan nggak rawan menipis ya. Kalau terlalu tipis juga bisa diresap oleh thinner dan itu juga mengakibatkan keriting. Kalau misalnya pengamplasannya masih terlalu kasar juga bisa terresap oleh thinner. Jadi pengamplasan itu benar-benar dimaksimalkan ya teman-teman, nggak cuma sekedar seperti cakaran-cakaran ayam itu. Wah itu sangat kacau banget. Jadi fungsi sanding itu dia selain mendapat halus juga dia akan memberikan mechanical bonding atau untuk pegangan dari bahan pertama ke bahan yang kedua gitu ya. Daya rekat lah intinya. Oke, untuk pengekliran di sini kita tetap pakai one visit ya, dari fish layer, second layer dan finish layer. Dan untuk finish layer di sini sudah selesai dan di sini kondisi masih basah, bisa dilihat sendiri. Di situ ada efek bekas tarikan dari pen strip, bekas kuas, dan situ masih timbul. Dan ini nanti kita kering, kita amplas lagi, kita clear lagi gitu ya. Jadi masih ada sesi lagi. Dan ini nanti kita akan coba review ketika sudah kering. Nah, ketika sudah kering 1 kali 24 jam seperti ini penampakannya. Bisa dilihat sendiri di bagian goresan-goresan yang warna merah itu dari kuas, jadi kelihatan banget timbulnya. Nah, ini nanti kita akan ratakan. Tapi kita coba main dry sanding ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk pengamplasan dry sanding. Tapi untuk videonya kita stop sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di video next yang akan datang supaya nggak terlalu panjang. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Ditunggu video lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.